Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa MAJ TV dan juga para pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dapat berjumpa bersama Arka dalam acara kajian sore bersama Dai dan juga MAJ TV. Pada kesempatan sore hari ini kaum muslim, Arka tidak sendiri, menemani Anda semuanya dengan guru kita bersama Kiai Haji Khairul Amin, Sarjana Agama Al-Hafidh. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Pak Kiai? Alhamdulillah kabar baik. Insya Allah, insya Allah aman. Jadi bagi Anda semuanya kaum muslim, selamat menyimak dalam kitab yang akan kita bahas, yaitu Lubabul Hadits dengan tema asal usul diperintahkannya puasa. Sebentar lagi kita akan berpuasa Pak Kiai. Nanti kita persiapan apa saja yang harus kita persiapkan untuk sebulan penuh kita berpuasa dengan baik, hikmah dan juga diterima oleh Allah SWT. Silakan Pak Kiai. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais, Radio Gaul, dan juga dulur-dulur yang dari Modis, Monitor Dais. Tak ketinggalan semua kru yang sedang bertugas dan juga para semua penggemar Radio Dais dan MAJ TV yang sedang mendengarkan kita dan juga melihat mungkin dari Dais Play juga, sampai ada yang dari Makatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah juga bisa mengikuti kita insya Allah. Amin. Semuanya yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali bersilaturahim dalam kajian kitab Lubabul Hadits ya. Tapi kali ini kita akan mengetengahkan tentang kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa. Jadi kita akan bercerita sedikit tentang asal usul yang pada akhirnya Allah itu memerintahkan kita untuk berpuasa ya, karena sebentar lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab dan Syaban dan sampaikan umur kita sampai nanti bulan suci Ramadan dan selanjutnya insya Allah ya, mudah-mudahan. Di dalam sebuah pendapat atau dalam riwayat yang mengarang kitab Tanbihul Ghafilin ya, Tanbihul Ghafilin itu adalah yang mengarang adalah Syekh Abu Lais As-Samarqandi gitu ya. Itu diterangkan di sana bahwa dulunya itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua hal, yang pertama adalah akal, yang kedua adalah nafsu ya. Sebelum pada akhirnya kemudian Allah perintahkan manusia untuk berpuasa. Awal-awalnya dulu penciptaan pertama itu adalah akal ya. Yang dua-duanya nanti dengan nafsu ini akan dimasukkan ke dalam jiwa manusia. Yang pertama Allah ciptakan akal terlebih dahulu ya. Setelah Allah ciptakan akal, kemudian akal ini dipanggil oleh Allah, wahai akal, ta'al, kesini kamu. Akal ini ternyata nurut ya, taat ya, kemudian mendekat dan kemudian suruh berputar ya, berputar kamu. Kemudian nurut juga berputar, kemudian kembali lagi dan juga kembali lagi. Ketika sudah mendekat maka Allah tanya, wahai akal, man ana wa man anta, aku ini siapa, kamu ini siapa. Maka akal dengan tawadhu, rendah hati menjawab bahwa anta robbi wa ana abduka, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu ya Allah. Nah ini sodakta, engkau benar. Jadi akal ini ternyata
sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang mudah dikendalikan ya, nurut perintah Gusti Allah. Kemudian Allah ciptakan yang kedua yaitu nafsu. Setelah Allah ciptakan nafsu, kemudian nafsu ini diperintahkan untuk menghadap Allah, itu membangkang ya. Wahai nafsu, ta'al ke sini, diam saja. Kemudian berbalik kamu, juga diam saja. Kemudian akhirnya Allah bertanya lagi, wahai nafsu, man ana wa man anta. Aku ini siapa, kamu siapa? Ternyata nafsu ini menjawab ana, anta gitu ya. Aku ya aku, kamu ya kamu. Kurang ajar jajal itu ya. Jadi nafsu ini ternyata ditanya tidak seperti akal. Jadi dia susah dikendalikan. Dia membangkang dulu kepada Allah. Dia mengatakan ana, anta, aku ya aku, engkau ya engkau, tidak ada hubungannya sama sekali. Dia tidak mengakui bahwa Allah adalah sang penciptanya. Maka kemudian dihukum oleh Allah. Di satu riwayat mengatakan 100 tahun lamanya. 100 tahun dibakar di neraka ya, kemudian setelah entas ya, setelah dinaikkan kembali kemudian ditanya man ana wa man anta. Aku ini siapa, kamu siapa wahai nafsu? Nafsu masih menjawab dengan kesombongannya ana, anta, rak kapok ternyata gitu ya. Kemudian dibakar lagi di neraka ya, jahim ya. Neraka jahim 100 tahun lagi. Maka ternyata ketika dinaikkan lagi, ketika ditanya lagi man ana wa man anta, aku ini siapa, kamu siapa, masih menjawab dengan kalimat yang sombong, ana, anta, aku ya aku, kamu ya kamu gitu ya, sampai 3 kali. Maka kemudian Allah menggunakan hukuman kepada nafsu ini dengan cara lain, yaitu memasukkan ke dalam neraka ju. Neraka ju itu neraka yang di situ itu isinya orang kelaparan semua gitu ya. Kemudian dia hampir punah ya, saking laparnya dia tersiksa betul ya, lemah, letih, lunglai, lesu, apalagi itu loyo, lolo. Maka kemudian ketika sudah sampai ambang waktunya dia hampir punah, kemudian ditanya, wahai nafsu, ini kamu sudah lemah, letih, lesu, loyo gitu ya, lunglai. Maka aku tanya lagi, man ana wa man anta. Maka baru kemudian menjawab, anta robbi wa ana abduka. Baru kemudian menjawab, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Intinya berarti nafsu ini ternyata bisa dikendalikan itu dengan hukuman dilaparkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka ju sehingga dia lapar, dan kemudian setelah itu dia baru nurut. Ya, ditanya jawab sesuai dengan SOP gitu ya, antara Robbi wa ana abduka. Nah maka dari itu dua-duanya, akal dan nafsu ini kemudian dimasukkan ke dalam jiwa manusia, kepada Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa, dan kemudian sampai seluruh manusia yang ada di dunia ini, yang nanti kecenderungan manusia ya ini, ada yang kemudian menggunakan akalnya sebagai keputusan, pertimbangan mana yang halal haram, hak batil, baik tidak baik, benar tidak benar. Maka pertimbangan pakai akal ini kemudian diperkuat dengan keimanannya, maka dia akan selamat. Tapi ketika dia menggunakan nafsunya, maka dia bisa tergelincir. Maka potensi ini ada pada jiwa manusia. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Diilhamkan kepada manusia itu sifat fujur, durhaka. Kita kadang-kadang kepingin maksiat, kadang-kadang sudah maksiat, kepingin mengulangi lagi. Kamu kadang-kadang berbuat salah, berbuat dosa disengaja, ya. Kemudian menikmati itu, kemudian bertobat, kemudian kayak kapok gitu ya, ternyata besok terulang kembali ya. Misalnya apapun, apalah pokoknya, dosa-dosa yang kecil misalnya kan sering ya, kadang-kadang kita karena seringnya kita nggak ngerti bahwa itu adalah sebuah dosa, kemudian kita selalu mengulang kembali. Nah kecenderungan manusia ini terkadang sifatnya fujur yang nongol lebih ke depan daripada takwanya. Tapi kadang-kadang sewaktu-waktu takwanya ini juga
muncul gitu ya, lebih aktif daripada yang fujurnya atau durhakanya. Misalnya pada saat Ramadan, Iya. berbondong-bondong malam pertama tarawih itu lagi nongol itu, takwanya itu lagi aktif itu ya, lagi berperan itu ya, lagi berperan. Kemudian darus Quran, kemudian ikut puasa, Iya. ikut rame-rame ya, berjamaah, sholat subuh, kajian itu ya, itu lagi aktif itu ya, lagi on ya, istilahnya seperti itu. Nah, makanya manusia itu yazid wa yangkus, imannya itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Beda dengan malaikat itu la yazidu wa la yangkusu, tidak naik, tidak turun. Kalau Nabi yazid wa la yangkus ya, naik terus, tidak pernah turun. Nah, kita ini manusia biasa, kadang-kadang apa yang menjadi keputusan kita ini terdorong oleh nafsu, sehingga kadang-kadang kalau nafsu itu tidak nafsu yang baik maka bisa menggelincirkan kita ke lembah hitam ya, seperti yang diterangkan di dalam juz 13 itu, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi, sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang jahat kecuali yang diridhoi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah. Nah, maka dari itu kemudian Allah memerintahkan manusia untuk berpuasa. Iya. Kenapa berpuasa? Ya karena tadi, karena lapar, haus, maka kemudian manusia mudah untuk mengendalikan hawa nafsu yang tidak baik. Ya, ketika kita berpuasa, kita punya nafsu mau makan, itu terkendali dengan puasa kita, diperkuat dengan keimanan. Maka dia akan mengatakan ini soimun, saya sedang berpuasa. Maka iman-iman kalau saya batalin di waktu siang. Kemudian ketika diajak berantem, ya ada hadisnya itu, ketika kita diajak berantem sama orang, maka jawablah ini soimun, saya sedang berpuasa. Itu kalau guyonannya ya, saya sedang berpuasa, nanti aja gelutin agar maghrib gitu. Nah, saya sedang berpuasa, nanti berantemnya setelah Idul Fitri misalnya seperti itu. Nah, setidaknya pada saat kita berpuasa bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Tapi ini saya tambahkan bahwa nafsu itu tidak selalu memerintahkan kepada yang jahat ya. Jadi ada nafsu itu yang dorongan dari nafsu itu akan menjadi kebaikan. Misalnya kita punya rumah, talangnya bocor, kita kan kepengen dandani gitu ya, kita renov ya, kemudian banjir, kita naikin lantainya supaya nggak banjir lagi, itu juga dorongan dari nafsu ya, dorongan dari nafsu. Melihat orang itu, wah itu kok kaya raya, bisa sedekah gitu ya, saya ya bisa ibadah, kalau saya sholat dia sholat, kalau dia puasa saya puasa, tapi ketika dia bersedekah saya kok nggak bisa. Saya harus bekerja lagi supaya saya bisa bersedekah seperti dia. Itu juga dorongan dari nafsu itu. Maka kalau malaikat itu tidak bermaksiat, maka itu bukan prestasi. Karena sekali lagi malaikat diciptakan tidak punya nafsu, sehingga kalau dia misalnya melihat yang haram, melihat sesuatu yang haram itu tidak ngefek sama sekali gitu ya, maka tidak berdosa karena tidak punya nafsu. Tapi kalau ada laki-laki Mas Arka ganteng terus melihat harem yang cantik gitu ya, wih ayu edani misalnya, kemudian terdorong nafsunya itu untuk selalu melihat dan bayangke warna-warna, tapi ternyata ditahan, tidak jadi dilakukan, maka itu hal prestasi. Jadi malaikat kalau tidak maksiat bukanlah prestasi, tapi kalau manusia tidak bermaksiat atau meninggalkan kemaksiatan itu, maka dia sudah mendapatkan prestasi di hadapan Allah. Nah, dengan berpuasa maka semuanya akan dikendalikan, walaupun keinginan-keinginan yang baik itu terdorong dari nafsu, tapi juga harus ada batasnya ya. Orang misalnya mau mengembangkan usaha dengan hutang, itu juga termasuk bagian daripada dorongan nafsu. Tapi jangan selalu dituruti, harus ngerti kapan saya harus hutang, saya kapan harus ngerem, jangan hutang lagi. Seperti itu. Kalau diturutin
maka dia juga sama saja dengan nurutin nafsu yang tidak baik, seperti itu. Jadi nafsu itu kadang-kadang juga diperlukan. Satu lagi Mas, Iya. nafsu ini terbagi berbagai macam ya. Yang pertama adalah nafsul ammaroh ya, yaitu nafsu di mana pada diri manusia itu cenderung kepada hal-hal yang negatif dan destruktif gitu ya. Jadi iri, dengki, serakah gitu ya, tamak, rakus gitu ya. Itu sebagaimana yang diterangkan di dalam surah Yusuf ayat 53, surat yang ke-12 tadi yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah nafsul lawamah, yaitu sisi dalam diri manusia yang cenderung merusak diri sendiri ya, misalnya penyesalan, minder, kecewa, putus asa, putus cinta gitu ya, cemas gitu ya. Kemudian ada di dalam hatinya itu sifat-sifat yang merasa dirinya itu sudah tidak dihargai orang lagi, itu masuknya pada nafsu lawamah. Itu diterangkan di dalam surah Al-Qiyamah ayat 2 ya, surat yang ke-75 itu surat Al-Qiyamah gitu ya. Kemudian yang ketiga ada nafsul mutmainnah. Nah, ini adalah nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang telah mencapai ketenangan dan kepuasan batin. Sebagaimana yang diterangkan di dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Itu menerangkan tentang nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nafsu yang mutmainnah inilah nafsu yang bisa mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dorongan untuk beribadah pun juga itu ada dorongan dari nafsu juga. Saya mau traweh, saya mau darus Quran, yuk bismillah. Itu dorongan nafsu, tapi nafsul mutmainnah. Saya mau sedekah mumpung mood awake lagean, kok nak berubah pikiran, yuk langsung bismillah lebih kotak. Nah, itu juga dorongan dari nafsu, tapi nafsul mutmainnah. Itu dulu Mas. Baik, Pak Kiai, luar biasa. Yang pertama nih Pak Kiai yang warga tanyakan, tadi sudah disinggung tentang bagaimana manfaat dari puasa itu sendiri, salah satunya adalah menahan nafsu itu sendiri Pak Kiai. Tentu saja banyak orang yang memahami bahwasanya puasa itu hanya sekedar menahan lapar, dahaga, haus dan lain sebagainya Pak Kiai. Tentu saja Allah itu seberapa penting Allah menyuruh umatnya atau manusia untuk berpuasa Pak Kiai. Baik. Jadi kalau Allah perintahkan kepada manusia, kepada hambanya untuk beribadah, itu bukan untuk kepentingan Allah. Kembali lagi kepada kepentingan umat Islam atau manusia itu sendiri. Ketika Allah perintahkan kepada kita untuk sholat, maka hakikatnya Allah memberikan jalan, ini loh, ada satu tali yang bisa menghubungkan antara kita kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau curhat-curhat, ini ada tali penghubung ya, dengan kode yaitu 2 4 4 3 4 gitu ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, seperti itu. Nah, maka dengan perintah Allah lewat sholat itu, maka kembali lagi hikmah dan fadilahnya itu untuk ke manusia sendiri. Ketika Allah melarang sesuatu juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Ketika Allah larang untuk berzina, minuman keras gitu ya, kemudian berlaku dolim, itu ya semua kembali kepentingan itu, hikmahnya, fadilahnya, manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Termasuk puasa. Puasa diperintahkan oleh Allah, seberapa jauh manfaat kepada manusia. Ya kalau lahiriahnya mungkin orang yang mau diet bisa hasil gitu ya. Yang kedua tentunya dalam segi kesehatan itu pun juga dia akan menjadi sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu akan menjadi sehat. 10 hari yang pertama ini versi tim kesehatan atau dokter itu mengatakan bahwa 10 hari yang pertama itu adalah menghancurkan toksin-toksin atau apa ya, racun-racun yang ada dalam tubuh kita.
Kemudian yang kedua itu mengobati ya. 10 hari yang kedua adalah mengobati dari apa yang tadi sudah dihancurkan kemudian luka kan. Kalau orang itu sedang diobati pasti ada sisa-sisa luka gitu ya. Nah, kalau sisa-sisa luka itu kalau tidak diobati bahaya, nanti bisa infeksi setelahnya seperti itu. Maka puasa di 10 hari yang kedua itu adalah mengobati dari sisa-sisa infeksi itu tadi yang ada di dalam perut manusia, penyakit-penyakit yang ada di dalam perut. Dan yang 10 hari yang terakhir itu mengembalikan secara total toksin-toksin yang pernah ada di dalam tubuh manusia itu bersih, betul-betul bersih itu 10 hari yang terakhir. Maka puasa itu dibagi menjadi 3 tahap itu tadi. 10 hari yang pertama awaluhu rahmah, 10 hari yang kedua wa ausatuhu adalah itkum minan yang kedua awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah ya. Yang kedua adalah maghfirah, ampunan, dan yang ketiga adalah wa akhiruhu adalah itkum minan nar, maka akan dibebaskan dari api neraka. Nah, kalau dalam kesehatan ternyata diteliti dari hadis ini ternyata ini tuh yang dimaksud awaluhu rahmah, 10 hari yang pertama rahmat dari Allah itu mengobati toksin-toksin, racun-racun yang ada di tubuh manusia. Yang kedua kemudian mengembalikan lagi, dan yang ketiga adalah menetralisir, seperti itu Mas. Iya, melanjutkan Pak Kiai. Tadi disinggung tentang medis ya. Disinggung tentang medis. Ketika seorang itu mempunyai permasalahan dalam dirinya, contohnya mungkin sakit seperti itu, dalam kondisi berpuasa Pak Kiai. Oleh tim kesehatan sendiri atau medis sendiri dinyatakan kalau tidak kuat, kan banyak manfaat dari puasa itu sendiri Pak Kiai. Kalau tidak kuat sebaiknya dibatalkan. Bagaimana pandangan Pak Kiai dalam Islam ini sendiri? Iya, kita ini kan menyerahkan sesuatu pada ahlinya ya. Kalau dokter kemudian karena kita punya penyakit kronis misalnya mah yang akut misalnya, atau non sewu ada liver gitu ya, maka dokter menganjurkan kamu tidak boleh puasa dulu. Karena nanti akan rentan penyakitnya kambuh karena ini sudah akut misalnya. Nah, maka kalau anjuran dokter untuk tidak puasa karena harus minum obat sekian kali dalam 1 hari misalnya, harus minum 3 kali misalnya, tidak boleh tidak. Nah, maka kita harus ngikuti anjuran dokter. Jangan nekat gitu ya, karena dokter itu lebih ngerti ya. Sedangkan di dalam Al-Quran wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun itu adalah ketika kita bepergian ya, bepergian kalau kita kemudian sebetulnya masih kuat ya, walaupun kita musafir ya kita tetap berpuasa itu lebih baik in kuntum ta'lamun apabila kamu mengetahuinya. Jadi kalau ada anjuran dokter yang kemudian memberikan masukan kepada kita untuk tidak puasa dulu karena sakit kita, maka kita ikuti saja anjuran dokter itu. Baik, ada yang bertanya Pak Kiai dari Ibu Nur. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Izin bertanya, mengapa puasa diwajibkan khusus di bulan Ramadan saja nih Pak Kiai? Terima kasih. Iya. Karena kalau puasa dianjurkan di luar Ramadan juga itu nanti akan memberatkan. Padahal la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan membebani manusia kecuali sesuai dengan kemampuan. Toh kalau kita diwajibkan tentunya juga pasti kita akan teriak gitu ya. Ternyata agama itu susah, sulit gitu ya. Nah, jadi kalau Allah perintahkan kepada kita, kita tidak usah nawar-nawar saja. Sebagaimana ketika kita dikasih ijazah sama kiai, baca Fatihah 5 kali habis sholat misalnya. Kemudian kita tidak tanya, itu Fatihahnya 5 kali itu harus 1 nafas atau satu ayat gitu ya misalnya. Aneh-aneh seperti Bani Israel ya, tidak usah. Jadi Allah perintahkan kepada kita puasa di bulan Ramadan itu Allah sudah mengukur ya, mengukur kemampuan kita sebagaimana Allah perintahkan kita umat Islam untuk sholat sehari 5 waktu. Buktinya Nabi Musa tahu kalau umatnya itu nanti berat, maka suruh minta kepada Allah keringanan. Akhirnya 45 menjadi 40 sampai menjadi 5 waktu kan. Nah, ini berarti supaya tidak memberatkan. Jadi kenapa
diperintahkan puasa wajib itu hanya Ramadan? Jawabannya ya satu, supaya tidak memberatkan. Karena Allah lebih tahu kemampuan kita, karena Allah adalah sang Khalik, sang pencipta. Iya. Dalam kita menyambut puasa di tahun ini Pak Kiai, insya Allah semoga disampaikan. Amin, amin, Iya. Ada beberapa yang saat ini sedang bernegosiasi dengan pusat Pak Kiai untuk mempersamakan antara puasa jatuh pada bulan yang sama, di tanggal yang sama. Oh, Iya. Bagaimana ketika dahulu Kiai? Mungkin zaman dahulu kan umat Islam itu kan cara menentukannya itu bagaimana Pak Kiai? Ya, dari dulu itu sampai sekarang itu memang terjadi perbedaan. Yang pertama memakai metode ru'yah, yang kedua hisab. Ru'yah ini melihat bulan, namanya hilal. Jadi melihat di tanggal satunya. Tapi kita juga tidak bisa mengelak dari ilmu hisab. Karena kita tahu bahwa hari itu kita harus melihat hilal. Itu juga kita sebelumnya tahu bahwa ini sudah di akhir bulan Sya'ban. Dari mana kita tahu kalau ini akhir Sya'ban? Dari ilmu hisab. Dan ilmu hisab ini sebagai pendapat yang kedua untuk menentukan kapan puasa itu juga tidak salah, karena entoh ketika ilmu hisab ini menentukan kapan gerhana bulan, kapan gerhana matahari, ternyata nggak pernah meleset. Ya kan, nggak pernah ada sejarah loh ternyata nggak jadi gerhana, itu nggak pernah ada, pasti terjadi. Dan ini sudah masuk kategori ilmu eksat atau pasti, yaitu ilmu falak atau astronomi. Sehingga ilmu ini berkelanjutan terus. Kalau ulama yang saat ini tersohor di abad ini ya Mbah yaitu Raihan itu, yang ada di Kudus ya, almarhum, kemudian diteruskan oleh putra-putra dan santrinya. Kemudian di Solo juga ada itu ya Pak Yai Rozak, itu juga ahli falak. Di Semarang ada dosen UIN Pak Kiai Slamet Hambali, Pak Dr. Izzuddin, itu juga ahli-ahli dalam bidang falak atau astronomi itu. Nah, kemudian untuk menyatukan bagaimana? Ya karena tidak ada kesepakatan, perbedaan pendapat ini disatukan, maka akhirnya tidak bisa disatukan juga. Jadi gini saja, kita ambil jalan tengah, kita mengikuti pemerintah yang dikawal oleh ulama. Ya dalam hal ini pemerintah dikawal oleh Nahdlatul Ulama, juga ulama-ulama, sederetan ulama-ulama ahli di bidangnya. Juga ulama-ulama ini kemudian tidak juga melepas ilmu hisab juga ya. Karena tadi ru'yah dan hisab ini disatukan. Jadi sebetulnya yang ru'yah itu melihat hilal itu juga tidak hanya semata-mata melihat, tapi juga punya ilmu hisab juga. Ini ketinggian harus sampai 3 derajat misalnya. Kalau sebelum 3 derajat ini dikhawatirkan itu adalah sisa dari bulan yang kemarin ya. Nah, ini juga nanti berpotensi berbeda di awal Ramadan tapi sama di Idul Fitrinya. Ada juga kemarin yang berpendapat bahwa kemungkinan juga tertutup mendung dan akhirnya nanti awal Ramadannya jatuh di tanggal 2 Maret. Yang Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 1 Maret. Kalau ditanya kayak teman-teman saya tanya itu mau ikut yang Muhammadiyah atau yang NU. Yang NU itu pemerintah. Yo tentunya NU. Nah, alasannya apa? Bukan karena NU-nya, tapi karena ternyata mengikuti yang akhir gitu ya. Nah, nanti lebaran ya pokoknya ono perbedaan, pokoknya melu sing awal. Jadi lebih praktis ya. Tentunya bukan masalah itu, tapi profesional lah. Jadi kalau kita mengikuti pemerintah dikawal oleh ulama itu kan aman juga sebetulnya. Nanti kalau keputusan ini salah itu pun masih mendapatkan 2 pahala, falahu ajroni. Kalau benar itu berlipat-lipat gitu ya. Jadi saya kira masalah ini tidak akan pernah bisa ditemukan karena versi jalannya itu lain, tapi ditemu di titik yang sama ya. Ketemu di titik yang sama, yaitu dia akan melaksanakan Ramadan. Yang ru'yah itu memang ada hadisnya ya. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihat hilal.
Wa aftiru li ru'yati, dan beridul fitrilah atau berbukalah karena juga melihat hilal. Andai kata tidak ada hadis ini, karena ini hadis sahih gitu Iya, ya, iya. maka ilmu hisab ini maka cukup. Nah, karena ada hadis ini yang spesifik, maka kemudian NU itu menggunakan hadis ini sebagai ending daripada penetapan awal Ramadan maupun awal Syawal atau awal Idul Fitri dan Idul Adha-nya kapan itu Iya, iya. ditetapkan dengan ru'yatul hilal seperti itu. Jadi memang kita itu kalau memang sudah ditetapkan dari pemerintah sendiri, Pak Yai, Ya. kita harus mengikuti fatwa itu, Pak Kiai. Dan Ya. itu hukumnya boleh-boleh saja, Pak Kiai. Betul, idealnya kita mengikuti pemerintah yang sah, yang pemerintah itu di sana di dalamnya ada Kementerian Agama yang mengawal tentang hisab dan ru'yah ini. Dan ternyata kan juga ada sidang isbat. Iya, iya. Sidang isbat juga melibatkan ulama-ulama dari berbagai ormas. Iya. Sehingga benar-benar pemerintah ini dikawal oleh ulama yang memang berkaliber gitu ya. Jadi sudah di dunia internasional memang pakai ru'yah, tapi juga tentunya tidak meninggalkan hisabnya, karena tidak mungkin tahu-tahu kita melihat bulan tanpa hisab ya. Boleh jadi kalau melihat hilal itu tanpa hisab kan akhirnya boleh jadi saat ini Iya. ini belum saatnya sudah melihat hilal ya, tentunya belum nampak. Iya. Kita harus tahu dulu tanggal 29-nya itu kapan ya. Ya, kalau ketutup mendung fa in gumma alaikum fa iddata salasina Sya'ban, maka ketika terlihat mendung, ketutup mendung, maka sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Loh, itu ada hadisnya yang sahih itu. Iya. Sehingga akhirnya ya karena dua-duanya sama-sama kuat gitu ya. Yang hisab itu juga ada dalilnya gitu ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada gitu ya. Jadi ketika kita ini melihat fenomena yang ada di alam ini, kita suruh untuk lita'lamu adadas sini nawal hisab gitu ya, supaya kita menghitung jumlah bilangan itu dengan hisab gitu. Lita'lamu adadas sini nawal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, itu ada di dalam surah Al-Isra. Sehingga hisab ini karena juga ketika menentukan gerhana juga nggak pernah meleset. Sebetulnya juga boleh-boleh saja kita mengikuti hisab karena nyatanya juga itu ilmu pasti seperti itu. Iya, baik Pak Kiai. Seringkali puasa ini dihubungkan dengan yang namanya ketakwaan, Pak Kiai. Ketakwaan yang serius, yang tentu saja dalam Al-Quran sendiri itu seperti apa, Pak Kiai? Ya, kalau sederhananya takwa itu adalah meninggalkan larangan, menjauhi larangan, dan juga melaksanakan semua perintah kan seperti itu. Nah, tapi implementasinya di dalam kehidupan kita itu takwa yang bagaimana? Tentunya tidak hanya sekedar itu, tapi menambah apa yang menjadi kebiasaan baik kita ya. Kalau kita sudah 5 waktu sholat itu sudah takwa sebetulnya. Kalau kita tidak bermaksiat sebetulnya sudah takwa. Iya. Tapi takwa yang sesungguhnya maka dia selalu setiap hari itu dia ingin bertambah-tambah terus. Dengan baca Qur'annya, dengan iktikaf gitu ya, dengan menggunakan kesempatan Ramadan itu sebaik-baiknya, sehingga Ramadan itu adalah Ramadan terbaiknya dia pada saat ini. Iya. Nanti kalau sudah dapat Ramadan lagi di tahun depan, maka dia pergunakan Ramadan itu juga yang paling terbaik Ramadannya, terus selalu ingin lebih baik lagi. Itu takwa yang sebenarnya. Baik, satu lagi nih Pak Kiai, tentang banyak sekali dalam hadis itu menyebutkan puasa ini sebagai perisai nih Pak Kiai. Apa maksudnya Pak Kiai? Ya, karena dia terkendali oleh puasanya ketika dia akan maksiat. Iya, iya, iya. Jadi tameng sebagai perisai, sebagai tameng, sebagai satir. Orang mau maksiat itu, wah ini so'imun, saya sedang berpuasa. Dengan puasa itu maka bisa juga seperti sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia bisa menahan amarahnya, dia menahan lapar dan dahaganya, menahan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa maupun membatalkan puasanya. Maka dengan berpuasa itu akan
menjadi orang yang takwanya itu naik, la'allakum tattaqun itu karena berpuasa itu terdorong oleh ketakwaan yang tinggi, ya. Dengan puasanya itu maka ketika dia akan maksiat itu eman-eman. Wah, sayang banget ya kalau saya itu puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kam min so'imin atau rubba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga, karena dia hanya menahan lapar dan haus saja, tapi tidak menahan hawa nafsu yang lain, seperti itu. Baik, terakhir Pak Kiai sebagai penutup ini untuk persiapan apa saja untuk kaum muslim untuk datangnya bulan suci Ramadan besok. Yang pertama, datangnya bulan suci Ramadan tentunya menjadikan kita itu hati menjadi senang, ya. Siapa yang hatinya senang akan datangnya bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya masuk ke dalam neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Karena puasa ini ngangeni, ya, walaupun nanti setelah puasa kita hawane kudu bodoh. Tapi habis itu kepengen Ramadan lagi. Karena sudah pernah kita lakukan ini, hal-hal yang baik yang sudah rutin kita lakukan itu pasti akan ngangeni dan kepengen diulangi kembali. Nah, persiapannya tentunya kita harus merasa senang ketika datang bulan suci Ramadan. Yang kedua, persiapannya adalah kita saling memaafkan. Satu dengan yang lain, ya, anak dengan ayah ibunya, istri dengan suaminya, sebaliknya. Dan juga kepada saudara, jamaahnya, tetangganya, teman-temannya, saling memaafkan supaya hati kita bersih menghadapi Ramadan itu sudah ready, sudah siap semua dengan hati yang penuh dengan kegembiraan. Kemudian yang terakhir itu dengan kita berziarah. Tidak hanya kita saja yang bersih diri, tapi juga kita bersihkan dosa-dosa orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah sumare, yang sudah kapundut, supaya mereka juga merasa senang. Kita doakan. Maka arwah jamaah itu rata-rata ya di bulan Sya'ban atau ruwah itu. Nah, di akhir-akhir ini biasanya orang pada bikin apem. Apem itu dari bahasa Arab ain fa wawu, bacanya afwun, artinya pangapuro. Orang Jawa mau bilang afwun, kangelan, akhirnya apem seperti itu. Dan nanti juga wali kota itu juga akan bagi-bagi ini roti ganjel ril, ya, di Kauman di tanggal 28 habis Jumatan ini 1 minggu lagi ini insya Allah. Itu nanti ada filosofinya juga itu ketika dibagi-bagi roti ganjel ril. Ini sudah mau puasa, hati yang masih ganjel-ganjel, ril itu artinya relakan. Nah, itu artinya kan filosofinya tinggi. Rotinya nggak begitu enak atos itu ya, tapi filosofinya ganjel ril. Oh, roti kok ganjel ril? Oh, maksudnya ki meh poso, hati yang masih ganjel-ganjel, masih ada dendam, itu ril itu relakan, ikhlaskan, maafkan. Wah, alangkah hebatnya orang Jawa ya. Otak adik gatuk dan ternyata bisa mengejawantahkan apa yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dari Jawanya itu. Luar biasa, terima kasih Pak Kiai. Luar biasa ilmu yang kita dapat kaum muslim, dan saatnya Arkadus pamit undur diri dan juga beserta kru MAJ TV serta dibantu dengan anak-anak makan. Sampai jumpa. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.